Di sebuah kawasan industri di pinggiran kota, ada sebuah bas karyawan yang terkenal berbeda dari bas lainnya. Bas itu berwarna biru kusam, dengan cat yang sudah mengelupas, dan lampu depannya yang redup seperti mata tua yang hampir padam. Karyawan menyebutnya Bas 27. Setiap malam, bas itu selalu mengantar pekerja pabrik yang pulang dari shift malam. Supirnya bernama Pak Darmo, pria tua yang jarang bicara, hanya menatap lurus ke jalan dengan wajah dingin. Namun, ada hal aneh, kursi bagian belakang bas tidak pernah diduduki. Orang-orang yang mencoba duduk di sana, selalu jatuh sakit, atau bahkan tidak pernah datang kerja lagi. Suatu malam, seorang karyawan baru bernama Raka yang tidak percaya cerita-cerita mistis, dengan sengaja duduk di kursi paling belakang. Teman-temannya memperingatkan, tapi Raka hanya tertawa. Ah, paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru. Ketika bas melaju melewati jalan sepi yang gelap, hawa dingin mulai terasa. Lampu dalam bas berkedip-kedip, dan Raka merasa ada yang duduk di sebelahnya, meski kursinya terlihat kosong. Dia mencoba menoleh, namun begitu matanya melirik, dia melihat sosok perempuan dengan wajah pucat, rambut panjang menutupi wajah, dan seragam pabrik yang compang camping penuh darah. Raka langsung pucat, ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Hanya terdengar bisikan lirih di telinganya. Aku dulu juga pulang kerja malam, di bas ini. Tiba-tiba bas berguncang keras, seakan menabrak sesuatu. Semua penumpang terkejut. Tapi anehnya hanya Raka yang jatuh tersungkur di lorong. Saat teman-temannya menolong, mereka melihat kursi belakang basah oleh darah. Pak Darmo hanya menghela napas, lalu berkata dengan datar, "Sudah kubilang, jangan ada yang duduk di situ. Kursi itu masih milik penumpang lama yang tak pernah sampai rumah." Sejak malam itu, Bas 27 semakin terkenal. Para karyawan tidak berani menatap kursi belakang, apalagi mendudukinya. Konon, setiap kali bas melewati jalan sepi, terdengar suara langkah kaki naik, meski pintu bas sudah tertutup rapat. Dan siapapun yang duduk di kursi itu, tidak pernah pulang dengan selamat. Setelah kejadian malam itu, Raka berhenti masuk kerja. Teman-temannya bilang dia sakit parah, demam tinggi, matanya kosong seperti orang ketakutan, dan hanya menggumam satu kata. "Belakang, belakang, jangan duduk di belakang." Sejak itu, Bas 27 semakin menebarkan rasa ngeri. Beberapa karyawan bahkan lebih memilih naik motor atau nebeng teman daripada ikut bas itu. Namun bagi pekerja shift malam yang tak punya pilihan lain, bas itu tetap menjadi satu-satunya jalan pulang. Malam Jumat, seorang karyawan wanita bernama Sinta terpaksa naik bas itu. Ia tahu kisah seramnya, tapi pikirnya, aku duduk di depan saja, aman. Namun malam itu, bas terasa berbeda. Angin yang masuk lewat jendela membawa bau anyir, seperti besi berkarat bercampur darah. Sinta menutup hidung, tapi bau itu makin menusuk. Saat bas melaju melewati tikungan gelap dekat pabrik tua yang sudah lama terbengkalai, Sinta melihat lewat kaca spion, kursi belakang yang kosong, kini ada sosok duduk di sana. Wajah pucat, rambut menutupi muka, seragam pabrik sobek penuh noda merah. Sinta panik, ia menoleh ke penumpang lain. Tapi anehnya, tak ada yang bereaksi. Seolah hanya dia yang bisa melihat. Ketika ia kembali menatap kaca spion, sosok itu sudah hilang. Tiba-tiba lampu bas padam. Dalam kegelapan, terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Perlahan mendekat. Duk, duk, duk. Suara itu berhenti tepat di samping kursi Sinta. Nafas dingin terasa di lehernya. Dengan gemetar, Sinta menoleh, dan di sana, sosok itu sudah berdiri, menatapnya dengan mata kosong berlubang hitam pekat. "Temani aku, pulang," Sinta berteriak histeris. Bas berhenti mendadak, semua penumpang menoleh. Tapi anehnya, mereka hanya melihat Sinta terjatuh ke lantai, tubuhnya kaku seperti kejang. Pak Darmo menghela napas panjang lagi. Dengan suara berat, ia berkata, "Satu lagi yang dipanggil. Bas ini memang tak pernah mau berjalan kosong. Selalu ada yang harus ikut pulang." Sejak malam itu, nama Bas 27 menjadi legenda di kalangan pekerja pabrik. Banyak yang percaya, Bas itu pernah mengalami kecelakaan puluhan tahun lalu,
menewaskan hampir semua penumpangnya. Dan hingga kini, para arwah itu masih mencari teman untuk pulang bersama. Dan siapapun yang nekat naik, harus siap menerima kemungkinan tidak akan pernah sampai rumah. Sejak malam itu, Sinta tidak pernah sama lagi. Ia memang masih hidup, tapi tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya sering kosong menatap langit-langit kamar kos. Teman-teman sekamarnya bilang, Sinta sering terbangun tengah malam sambil menangis. Yang lebih menyeramkan, beberapa kali mereka mendengar suara langkah kaki di lorong kos. Ketika diperiksa, tak ada siapa-siapa. Suatu kali, salah satu temannya melihat Sinta duduk di depan kaca sambil menyisir rambutnya. Anehnya, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Rambut Sinta disisir ke kanan, tapi bayangannya tersenyum ke kiri, dengan wajah pucat penuh darah. Aku sudah dijemput, bisik Sinta lirih, membuat temannya lari ketakutan. Kabar itu cepat menyebar di pabrik. Orang-orang percaya, arwah dari Bas 27 kini mengikuti Sinta. Ia seakan dijadikan penumpang baru untuk menggantikan korban lama. Beberapa malam kemudian, Sinta kembali naik Bas 27, meski tidak ada yang melihatnya berangkat kerja. Supir hanya diam, dan beberapa penumpang bersumpah melihat kursi belakang sudah terisi, tapi mereka tak berani menoleh. Dan anehnya, sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihat Sinta masuk kerja, ataupun kembali ke kos. Barang-barangnya tetap ada, tapi dia seakan lenyap begitu saja. Hingga kini, ada desas-desus setiap kali Bas 27 melintas di malam gelap. Penumpang yang nekat menoleh ke kursi belakang akan melihat Sinta duduk di sana, tersenyum pucat dengan mata kosong, seakan menunggu giliran penumpang lain untuk menemaninya. Sejak kejadian di Bas malam itu, Sinta semakin berubah. Ia jarang bicara, tubuhnya lemah, dan sering duduk melamun sambil menatap kosong. Banyak teman sekamarnya takut, hingga satu persatu memilih pindah. Tapi ada satu yang tetap bertahan, Sofia, sahabat dekatnya. Sofia merasa iba, lebih besar dari, aku nggak bisa tinggalin kamu kayak gini, Sin. Kamu butuh bantuan. Namun, semakin Sofia mencoba mendekat, semakin aneh pula perilaku Sinta. Suatu malam, Sofia menemukan Sinta berdiri di depan jendela kamar, berbisik sendiri. Bibirnya bergerak cepat seolah bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Sin, kamu bicara sama siapa? Tanya Sofia dengan hati-hati. Sinta menoleh pelan, matanya hitam legam, bibirnya tersenyum miring. Lebih besar dari, dia mau aku ikut. Katanya, Bas sudah menunggu. Jangan ikut campur, Sof. Sofia merinding, tapi ia mencoba meraih tangan Sinta. Aku nggak akan biarin kamu pergi. Kamu bukan milik mereka, Sin. Kamu masih punya aku. Namun tiba-tiba, Sinta berteriak keras. Suaranya serak bukan seperti dirinya sendiri. Jangan pegang aku. Lampu kamar langsung padam. Pintu tertutup keras. Dan suhu ruangan turun drastis. Sofia terhempas ke lantai. Dari kegelapan, ia melihat bayangan tinggi dengan rambut panjang menjuntai. Berdiri tepat di belakang Sinta. Sosok itu menatap Sofia dengan mata hitam kosong. Sinta lalu berjalan ke arahnya. Wajahnya penuh amarah. Kenapa kamu ganggu? Kalau kamu ikut campur, kamu juga akan dipanggil. Sofia gemetar, tapi ia nekat memeluk sahabatnya erat-erat. Aku nggak peduli. Kalau memang kamu mau dibawa, aku ikut. Aku nggak akan biarin kamu sendirian. Saat itu, Sinta menjerit melengking. Bayangan hitam di belakangnya masuk ke tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya kejang. Sofia panik, berusaha membacakan doa apa saja yang ia hafal. Tiba-tiba, jeritan itu berhenti. Sinta terjatuh pingsan di pelukan Sofia. Namun saat Sofia mencoba membangunkannya, tubuh Sinta dingin sekali, seperti mayat. Lalu perlahan, bibir Sinta bergerak, berbisik dengan suara asing. Sekarang giliranmu, Sofia. Sejak malam ketika Sinta kerasukan, hidup Sofia berubah jadi neraka. Di kamar kos, ia sering terbangun tengah malam mendengar bunyi klakson bas yang panjang, padahal kos mereka jauh dari jalan besar. Kadang ia mendengar suara pintu bas terbuka, lalu langkah kaki berat naik ke lantai 2 tempat ia tinggal. Yang lebih parah,
Sofia mulai bermimpi sama berulang kali. Ia berada di dalam bus pabrik. Semua kursi kosong, kecuali kursi belakang. Dari sana, Sinta duduk pucat sambil melambai. Dan di sampingnya ada sosok perempuan berambut panjang yang berbisik. Ayo ikut, masih ada kursi kosong untukmu. Sofia tidak kuat lagi. Ia merasa waktunya tinggal sedikit sebelum benar-benar diambil. Maka ia mencari bantuan. Ia teringat temannya, Rian, seorang karyawan shift pagi yang hobi meneliti hal-hal gaib. Rian sering membaca buku tentang arwah gentayangan, bahkan mengunjungi tempat-tempat angker. Dengan wajah pucat, Sofia datang padanya. Rian, tolong aku dihantui penunggu bus itu. Aku nggak kuat lagi. Rian menatapnya serius. Kamu sudah kebawa kutukan kursi belakang itu, Sof. Kalau dibiarkan, kamu akan jadi korban berikutnya. Lalu apa aku bisa bebas? Sofia hampir menangis. Rian mengangguk pelan. Mungkin bisa, tapi caranya berbahaya. Kita harus kembali ke bus 27 itu sendiri. Harus dilakukan di dalam bus. Hanya di sana arwah itu bisa diputuskan ikatannya. Sofia gemetar mendengar itu. Kembali ke bus yang menghantui hidupnya. Ia bahkan sudah tak sanggup naik kendaraan umum tanpa ketakutan. Namun ia tahu, hanya itu satu-satunya cara. Malam berikutnya, saat bus karyawan pulang shift malam, Sofia dan Rian menunggu di pinggir jalan. Ketika bus 27 muncul dengan lampu redupnya yang menyeramkan, Sofia merasa jantungnya berhenti. Pintu bus terbuka dengan suara mendecit, seolah-olah bus itu memang sudah menunggu mereka. Rian berbisik lirih, kalau kamu siap, malam ini kita tentukan apakah kamu selamat, atau ikut mereka selamanya. Sofia menelan ludah, dengan tangan gemetar. Ia melangkah masuk, dan kursi belakang perlahan terlihat terisi. Sinta duduk di sana. Rian dan Sofia akhirnya naik bus 27 malam itu. Bau anyir langsung menyeruak. Kursi-kursinya terasa dingin seperti besi kuburan. Sofia gemetar. Sementara Rian membawa sebuah buku tua berisi doa-doa dan catatan tentang arwah penasaran. Ketika mereka sampai di bagian tengah bus, lampu mendadak padam. Hanya cahaya bulan dari jendela yang samar menyorot kursi belakang. Dan di sana, Sinta duduk dengan wajah pucat, tersenyum aneh, matanya hitam pekat. Di sampingnya berdiri sosok wanita berambut panjang, mengenakan seragam pabrik penuh darah. Rian berusaha membaca doa dengan lantang. Tapi setiap kali ia mengucapkan satu ayat, bus berguncang keras, seakan ingin menolaknya. Bayangan hitam itu mendekat, membuat tubuh Sofia kaku ketakutan. Tiba-tiba, buku di tangan Rian terbakar sendiri. Api biru menjilat halamannya, membuat Rian terhuyung. Sial, aku nggak cukup kuat, teriak Rian panik. Sosok berambut panjang itu melayang, menatap Sofia. Suaranya serak mengerikan. Dia milikku. Sudah waktunya naik bersama kami. Sofia menjerit. Air matanya jatuh. Rian putus asa. Dalam kepanikan, ia meraih ponselnya dan menelpon satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Kakaknya, Damar. Bang, tolong. Aku butuh bantuan sekarang juga. Sofia, dia akan diambil bus ini. Cepat datang ke jalur pabrik lama. Damar, yang dikenal lebih dewasa dan sering mengurus hal-hal mistis dalam keluarga mereka, langsung meluncur dengan motornya ke lokasi. Beberapa menit kemudian, bus berhenti mendadak di tengah jalan sepi. Pintu terbuka sendiri, dan Damar masuk dengan wajah tenang namun tegas. Di tangannya ada sebuah kantong kain berisi benda-benda pusaka warisan keluarga. Dia menatap Rian dan Sofia, lalu berkata lirih, kalian seharusnya tidak melawan sendiri. Penunggu bus ini bukan arwah biasa. Damar melangkah maju, menatap langsung ke kursi belakang tempat Sinta dan sosok hitam berdiri. Aku tahu siapa kau sebenarnya, dan malam ini, aku akan mengakhiri ini. Begitu Damar masuk ke dalam bus, hawa dingin makin menusuk. Kaca jendela berembun, lampu dalam bus berkedip-kedip, dan suara mesin meraung meski bus tidak berjalan. Sinta yang duduk di kursi belakang mendadak tertawa lirih. Suaranya bukan suara manusia, lebih mirip lolongan panjang yang menggema. Dari balik rambut panjangnya, matanya menatap Damar dengan penuh kebencian. Kau pikir bisa membebaskan mereka? Kursi ini sudah jadi milik kami sejak lama. Damar tidak gentar.
Ia membuka kantong kain dan mengeluarkan keris kecil berbalut kain putih. Aroma dupa segera memenuhi udara. Kau bukan penumpang. Kau penjaga. Kau menahan arwah-arwah pekerja yang dulu mati dalam kecelakaan bus ini, agar terus jadi pengikutmu. Aku tidak akan biarkan kau ambil yang hidup. Seketika, bus bergetar keras. Dari kursi-kursi kosong, muncul bayangan hitam berwujud penumpang tanpa wajah. Satu persatu menatap Rian dan Sofia. Suara bisikan memenuhi telinga mereka. Naiklah, ikut bersama kami, selamanya. Sofia menutup telinga, menangis ketakutan. Rian meraih tangannya, menahan agar tidak pingsan. Damar menusukkan keris itu ke lantai bas, lalu membaca doa dengan suara keras. Api biru menyala dari bilah keris, membuat sosok-sosok hitam itu mundur. Namun sang penunggu, wanita berambut panjang berseragam pabrik, melayang mendekat. Wajahnya retak, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar hingga ke telinga. Ia melolong, dan tiba-tiba tubuh Sinta tersentak keras, seperti menjadi wadah roh itu. Sinta menatap Damar dengan mata hitam. Kalau kau ambil dia, kau harus ganti dengan jiwamu sendiri. Damar menarik napas dalam, lalu berteriak. Kalau memang harus begitu, ambil aku. Tapi lepaskan mereka semua. Saat itu, keris di lantai bergetar hebat. Cahaya semakin menyilaukan. Suara jeritan memenuhi bas, seolah ratusan arwah menjerit bersamaan. Sofia berteriak memanggil, "Jangan! Damar, jangan korbankan dirimu." Namun Damar tetap berdiri tegak. Bayangan hitam menyerangnya, tapi api dari keris memotongnya satu persatu. Hingga akhirnya, sosok wanita berambut panjang menjerit terakhir kalinya sebelum meledak menjadi asap hitam pekat yang menghilang dalam sekejap. Bas berhenti bergetar, kursi belakang kini kosong. Sinta terjatuh pingsan di lantai. Wajahnya kembali normal, meski tubuhnya lemah. Damar mengambil keris, menaruhnya kembali ke kantong kain. Wajahnya pucat, tapi ia masih berdiri. Kutukan kursi belakang sudah diakhiri. Tapi ingat, bas ini masih haus. Jangan pernah naik lagi sendirian. Rian dan Sofia hanya bisa terdiam. Tubuh mereka gemetar hebat. Ketika mereka keluar dari bas itu, matahari mulai terbit. Bas 27 perlahan menghilang di tikungan jalan sepi, seolah tak pernah ada. Namun, beberapa pekerja pabrik yang pulang shift malam bersumpah, kadang-kadang masih terdengar suara klakson bas itu di kejauhan. Dan kondektur lama yang pernah selamat dari kecelakaan dulu berkata, bas itu tak pernah benar-benar hilang, hanya menunggu giliran, siapa yang akan naik berikutnya. Setelah malam mencekam itu, Sofia mulai membaik. Ia tak lagi dihantui mimpi buruk, dan Sinta perlahan pulih meski masih sering linglung. Semua orang mengira kutukan bas 27 sudah selesai. Tapi Damar justru tidak bisa tenang. Ia masih ingat jelas tatapan kosong sosok wanita berambut panjang itu. Sosok yang berteriak mengaku pemilik kursi belakang. Damar merasa ada sesuatu yang tidak selesai. Malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Ia berada di dalam bas kosong. Dan di kursi belakang selalu terlihat bayangan samar wanita itu, duduk membelakanginya. Tak bicara. Hanya menatap keluar jendela seakan menunggu seseorang. Suatu pagi, Damar menemui seorang sopir tua di terminal, bernama Pak Surya. Orang-orang bilang, dialah sopir asli bas 27 sebelum kecelakaan puluhan tahun lalu. Damar duduk di warung kopi, mencoba membuka percakapan. "Pak, saya mau tanya, tentang kecelakaan bas 27 dulu." Pak Surya terdiam lama, wajahnya muram. Tangannya yang keriput bergetar saat memegang gelas kopi. "Kau seharusnya tidak menggali lagi. Ada alasan kenapa orang memilih lupa." Namun setelah didesak, Pak Surya akhirnya bercerita. Ternyata, bas itu dulu pernah mengalami kecelakaan tragis. Remblong di jalan menurun, membuat bas terjun ke jurang. Hampir semua penumpang tewas. Dan di antara korban, ada seorang wanita bernama Ratna, seorang buruh pabrik yang baru menikah. Konon, sebelum kecelakaan, Ratna duduk di kursi paling belakang, sambil hamil muda. Suaminya berjanji akan menjemputnya malam itu, tapi ia terlambat. Ratna tak pernah sampai pulang. Sejak saat itu, banyak yang percaya Ratna tidak tenang. Ia menjadi penunggu kursi belakang, menolak siapapun yang duduk di sana.
Damar merinding. Jadi benar, sosok yang melawan dirinya malam itu bukan arwah sembarangan. Itu adalah Ratna, arwah seorang wanita yang kehilangan hidupnya di bas itu. Dan kini menagih, teman, agar tidak sendirian. Namun satu hal yang membuat Damar makin gelisah. Pas Surya menatapnya tajam, lalu berbisik lirik. Kalau benar kau sudah berhadapan dengan Ratna, berarti dia sudah mengenal wajahmu. Hati-hati, nak, dia tidak akan diam begitu saja. Dia akan datang lagi, bukan di bas, tapi langsung ke hidupmu. Sejak mendengar cerita dari Pak Surya, malam-malam Damar tidak pernah lagi tenang. Ia merasa selalu diawasi. Kadang-kadang, di kaca jendela rumahnya, terlihat bayangan perempuan duduk seolah-olah di kursi bas, padahal ia sendirian di rumah. Suatu malam, Damar pulang kerja larut. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Saat ia menyalakan motor, terdengar suara pintu bas berdecit, tepat di belakangnya. Padahal tidak ada bas di jalan itu. Ia menoleh, dan hampir jatuh ketika melihatnya. Di tengah jalan kosong, ada bayangan bas tua berwarna biru, berdiri samar seperti kabut. Dari jendela belakang, sosok Ratna menatap lurus kepadanya. Matanya hitam pekat, bibirnya tersenyum aneh. Damar, ikut aku. Suara itu menggema di kepalanya, membuat dadanya sesak. Sejak malam itu, teror semakin nyata. Saat tidur, Damar sering terbangun dengan bau anyir darah menyengat. Terkadang kasurnya terasa berguncang, seperti berada di atas kursi bas. Puncaknya, suatu malam ia bermimpi berdiri di lorong bas. Semua kursi kosong, kecuali kursi belakang. Ratna duduk di sana, menepuk-nepuk kursi kosong di sebelahnya. Temani aku. Dam, aku tidak mau sendirian lagi. Ketika ia menolak mendekat, wajah Ratna mendadak rusak, kulitnya terkelupas. Darah mengalir dari matanya, dan rahimnya yang hamil tampak robek. Ia menjerit panjang, hingga kaca mimpi bas itu pecah, dan Damar terbangun dengan tubuh penuh lebam. Sofia yang datang menjenguk kaget melihat luka-luka itu. Dam, kamu kenapa? Damar hanya bisa menatap kosong. Dia sudah menandai aku. Sof, Ratna tidak akan berhenti sampai aku ikut bersamanya. Sofia pucat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Damar menghela napas. Wajahnya tegang. Kalau benar Ratna yang menghantui, aku harus kembali ke tempat kecelakaan bas itu dulu. Hanya di sana aku bisa menemukan jawaban, atau mungkin menghadapinya sekali lagi. Malam itu, Damar membawa Sofia dan Rian menuju lokasi bekas kecelakaan bas 27, sebuah jurang di pinggiran hutan yang sudah lama ditutup. Jalan menuju sana gelap, sunyi, hanya suara angin berdesir di sela pepohonan. Begitu sampai, hawa dingin langsung menusuk tulang. Damar berdiri di tepi jurang, menatap reruntuhan besi berkarat yang masih tertinggal di dasar sana. Bau anyir samar tercium, meski kecelakaan itu sudah puluhan tahun berlalu. Rian menyalakan senter, tapi cahaya langsung meredup, seolah ditelan kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara klakson bas panjang sekali, menggema dari dasar jurang. Dan di depan mereka, perlahan muncul sosok Ratna. Rambut panjangnya berkibar ditiup angin. Wajah pucatnya menatap penuh dendam. Tangannya memegang perut yang hancur berlumuran darah. Damar, suaranya parau. Kau sudah janji, akan menemaniku. Damar maju, menggenggam keris pusaka yang pernah ia gunakan di dalam bas. Ia menatap Ratna dengan tenang. Aku tidak akan jadi korbanmu. Tapi aku juga tidak mau kau terus menderita. Kau harus pergi dengan tenang, Ratna. Ratna menjerit keras. Dan dari dalam jurang bermunculan bayangan hitam. Arwah-arwah penumpang lain yang terjebak. Mereka melayang ke atas, mengelilingi Damar. Udara jadi semakin dingin. Tanah bergetar. Dan Sofia hampir pingsan. Pertarungan pun dimulai. Ratna mengangkat tangannya, membuat angin kencang menghantam Damar. Namun Damar menusukkan keris ke tanah, membaca doa dengan suara lantang. Api biru menyala, memecah kegelapan. Arwah-arwah penumpang menjerit. Sebagian hilang dalam cahaya itu. Tapi Ratna tetap bertahan. Matanya dipenuhi amarah. Ia melompat ke arah Damar dengan teriakan melengking. Tubuhnya berubah semakin mengerikan. Damar melawan dengan sekuat tenaga. Setiap kali ia goyah,
Ia mengingat kata-kata Pak Surya. Ratna hanyalah arwah yang ingin pulang. Dengan sisa tenaga, Damar meraih sehelai kain putih dari kantong pusaka dan menutup kerisnya. Ia menusukkan keris itu ke tanah tepat di depan Ratna, sambil berseru. Ratna, kau sudah lama tersiksa. Suamimu menunggu di seberang sana. Pergilah dengan tenang. Cahaya terang meledak, menerangi seluruh jurang. Ratna terhenti. Tubuhnya bergetar. Wajahnya perlahan berubah. Tidak lagi penuh amarah, tapi sedih. Air mata darah mengalir dari matanya. Lalu, samar-samar, terlihat sosok seorang pria berdiri di belakangnya. Suaminya yang dulu berjanji menjemput. Ratna menoleh, tersenyum lirih, lalu perlahan berjalan ke arahnya. Sebelum lenyap, ia menatap Damar untuk terakhir kalinya. Terima kasih, sekarang aku bisa pulang. Dengan itu, Ratna dan semua bayangan arwah menghilang. Udara kembali tenang, jurang sunyi, hanya suara malam yang tersisa. Damar terjatuh lemas, tapi ia tahu, kutukan Bas 27 akhirnya benar-benar berakhir. Namun sebelum mereka pergi, Sofia bersumpah mendengar suara samar angin berbisik di telinganya. Jangan lupa, Bas itu masih ada, hanya menunggu penumpang baru.